Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiarti Pramesti dengan NPM D118034885 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Pada video ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Desan Hendriawan, pada mata kuliah e-bisnis dengan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Dan yang kedua, menurut Anda, konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain alat tulis kantor, dan jelaskan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Digital workplace ini merupakan konsep dalam tata kelola bisnis yang mengedepankan teknologi maksimal atau evolusi tempat kerja yang terjadi akibat perkembangan teknologi saat ini. Apalagi seperti yang kita ketahui, pada zaman pandemi ini hampir semua perusahaan menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang digunakan atau manfaat dari digital workplace ini yaitu bagi karyawan akan memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, baik yang sudah ada sekarang ataupun yang dibutuhkan. Manfaat lainnya yaitu untuk mendorong produktivitas para pekerja. Lebih jelasnya, produktivitas ini merupakan ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan, yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja. Ini disebabkan oleh peningkatan kecepatan dan efisiensi waktu berkat teknologi yang memudahkan prosedur perusahaan. Semakin tinggi produktivitas, maka berpengaruh juga pada perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produktivitas setiap karyawan adalah pusat dari konsep digital workplace karena adanya tool, platform, dan lingkungan yang mendukung. Selain membuat pekerja menjadi lebih produktif, juga akan menjauhkan perusahaan dari keterlambatan. Jadi intinya, dalam pemanfaatan digital workplace ini, para pekerja akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya. Manfaat lainnya yaitu karyawan akan merasa puas. Kepuasan itu bukan hanya milik konsumen, tetapi karyawan juga. Karyawan yang puas pada pekerjaannya tentu akan lebih betah bekerja di suatu perusahaan. Bahkan dengan tempat kerja digital, peningkatan retensi karyawan mencapai hingga 78%. Tentu saja hal-hal ini sangat menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, implementasi digital workplace sangat bermanfaat dan dibutuhkan agar bisnis dapat bersaing dan lebih sukses dengan meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Seperti yang kita pahami, digital workplace dapat mendukung karyawan perusahaan membangun komunitas yang diminati, mendorong manajemen pengetahuannya, dan berkolaborasi sesuai dengan preferensi karyawan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai B2B, mengenai contoh B2B. B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Bisnis ke bisnis adalah bentuk transaksi antar bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Secara sederhana, pengertian B2B atau bisnis ke bisnis mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Nah,
Contohnya yaitu misalnya saya menjalankan bisnis pakaian, bahan pakaian maksudnya, dan kemudian saya melakukan penjualan ke store-store atau fashion atau bisnis fashion yang ada. Jadi, produk yang saya jual diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan untuk langsung kepada perorangan ataupun grup. Contoh lainnya misalnya menjadi supplier bahan baku. Misalnya sebagai supplier sayuran hidroponik, seorang pemilik kebun bisa menjual barang mentahnya kepada supermarket organik atau kepada restoran salad. Adapun contoh lainnya seperti seorang pengusaha transporter yang menyewakan jasa truk kepada untuk melakukan pengiriman muatan. Nah, target pasarnya di sini untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Aqua, LPG, dan lain-lain untuk mengantarkan hasil produksi mereka ke toko ataupun pabrik-pabrik yang membutuhkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.